Halo semua, selamat malam. Apa kabar semua? Sehat-sehat? Masih waras ya? Kenapa waras? Karena sekarang kalau kita ngomongin soal kalau ketemu sama orang dulu gitu, sehat-sehat ya, biasa. Jadi mediocre. Tapi ketika sekarang ada tambahannya gitu, tetap waras ya. Kenapa? Kalau nggak waras kita dengan kondisi kayak begini gampang banget depresi. Kita ngobrol santai ya, gitu. Kenapa BCBK? Kenapa bagi cerita bagi kita? Apa sih bagi cerita bagi kita? Banyak banget hal yang berubah ketika masa pandemi. Bukan masa pandemi sih sebenarnya. PSBB, ya. Gitu. Kerja dari rumah, belanja harus online, nggak bisa ke mall, pacaran. Kalau yang punya pacar ya jarak jauh. Ya, kalau yang udah berkeluarga mungkin ketemunya 4L. Lo lagi, gitu ya. Terus semua berubah, gitu. Dan berubahnya bukan gradual, bukan pelan-pelan, tapi kayak dipaksa. Lo harus berubah. Awalnya lucu sih kali gitu, kerja di rumah gitu kan seminggu 2 minggu, lucu juga nih gitu, gue bisa santai sambil baringan, sambil leye-leye, sambil makan, sambil kalau perlu sambil nonton dan segala macam. Tapi seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, nih gak lucu nih. Ya gak kelar-kelar. Terus banyak kita berasa mulai kayaknya waktu banyak di rumah 24 jam. Tapi kok kayaknya kerjaan gak kelar-kelar. Ya, kerjaan gak kelar-kelar. Apa sih namanya gitu, kayak 24 jam gak cukup. Kalau kita bisa di kantor, kalaupun kita di kantor ngelembur sampai jam berapa? Jam 7, jam 8 gitu. Kalaupun sampai jam 12 mungkin gak setiap hari kan gitu. Tapi tetap kok berasa waktunya gak cukup. Ya, terutama kalau misalnya kita harus bertemu dengan orang-orang yang kalau di kantor kan kita di rumah ke kantor kita ketemu banyak orang variatif ya, tapi ketika WFH ini kita ketemunya kayak dia lagi gitu. Nah sekarang di episode ini kita mau ngebahas tentang privacy, me time, waktu buat bengong, waktu lu buat kayak nganga-nganga gitu kan gitu. Bener nggak sih ada yang keganggu? Bener nggak sih yang berasa ada privasinya? Gue kok jadi kayak nggak punya privacy ya? Gitu ya, kita akan ngobrol-ngobrol, nanti kita akan ada 3 sesi gitu. Sesi pertama bagi cerita, kita akan dengerin 4 narasumber kita, masing-masing cerita tentang apa yang mereka rasain. Sesi kedua bagi kita, nah nanti kita akan lebih ngobrol, lebih cair ya. Sesi ketiga bagi kamu gitu. Nanti kalaupun teman-teman partisipan ada yang ngerasa punya cerita menarik, tulis di chatboardnya. Nanti kita akan baca, kalau ada yang menarik, yuk kita ngobrol lagi. Gitu, ya. Oke, kita punya 4 teman nih, Marvin, Cindy, Riawan, Novi. Oke guys, apa kabar? Halo. Baik. Sip. Apa kabar semua? Baik, harusnya. Ini sedikit ini ya, Marvin graphic designer, hobinya suka main motor, dulu suka main airsoft gitu. Sekarang pindah jadi kayak suka main diecast. Kemudian Cindy kerja di strategic planner at agency, dulu nggak suka olahraga, tapi begitu pas sekarang masa PSBB tiba-tiba punya hobi baru, olahraga. Ya, terus kemudian ada Riawan, financial planner. Ini udah jadi suami, punya 2 orang anak. Sorry. Lo. Rancu. Kemudian terakhir teman kita Novi, marketing corporate. Nah, karena ini kebalikan dari Cindy nih. Ini hobinya nge-gym. Sekarang nanti coba kita dengar ya, yang dulu suka nge-gym gitu on-site, sekarang tiba-tiba nggak bisa kemana-mana. Coba kita dengerin. Oke, kita masuk dulu. Yang teman-teman mau minum dulu, siapin snacknya, boleh silakan. Saya juga mau ngopi dulu ya. Kita take 5 sebelum kita masuk ke sesi pertama. Oke, Marvin. Ya Pak, halo Pak. Ya, apa kabar? Baik Pak. Selama ini masih baik Pak. Masih baik? Ya lo harus baik lah. Kalau lu nggak baik-baik Amin, sekarang lu nggak di sini dong mestinya.
Ya betul Pak. Oke, Marvin, Hmm. cerita dikit dong. Lu kan kerjanya jadi graphic designer, gitu kan? Harusnya Iya hektik Pak. nih, gitu. Mm, mm, Kalau mm. begitu pas di masa-masa pandemik ini, gitu, lu tiba-tiba kerja, nggak tahu deh, lu kerja di rumah full WFH atau harus kayak dibagi seminggu 2 kali, gitu, atau emang tetap ngantor cuma waktunya dikurangin, atau gimana? Jadi kalau yang pandemi kemarin sih Pak, yang pertama PSBB pertama, memang kantor saya disuruh nggak masuk semua Pak. Tapi Hmm. yang sekarang ini kan disuruh tetap masuk. Tapi berasa sih kalau kayak WFH itu ada bedanya. Tuh. Terus apalagi ya? Ya perbedaan aja awal-awal yang tadi Bapak ngomong pertama. Betul, awal-awal enak gitu. Kayak masih bisa nyantai. Kalau lagi cari ide bisa tiduran. Kalau lapar tinggal ke bawah tinggal ambil makan. Cuma lama-kelamaan ya beda banget, jadi kayak bosen, suntuk gitu sih Pak. Tuh. Terus kan berarti kan lu kerja di rumah berarti ya? Nah, gitu. Kalau di kantor kan lu secara schedule gitu kan, lu mungkin kerja bisa nggak keganggu gitu. Kalaupun misalnya keganggu sama temen yang itu pun juga cuma nanyain, kerjaan lu udah sampai mana? Kita meeting sebentar, setengah jam lagi, siapin semua gitu kan. Nah, kalau di rumah kan lu mungkin disruption-nya nggak cuma bukan Vin udah kelar belum, setengah jam lagi kita review ya gitu, tapi mungkin sekarang di rumah, Vin jemuran udah diangkat belum, Vin itu di depan kucing udah diusir belum, atau apa gue nggak tahu ya gitu, tapi karena kan masing-masing di rumah beda-beda gitu. Nah, pengen tahu nih gitu di rumah yang lu rasain, yang lu hadapin, yang lu lihat, yang lu hadapin sih ya, rasain. Itu apa tuh? Ketika masa pandemi dan berhubungan dengan waktu luang. Kalau di kantor lu bisa take 5 break gitu. Aduh, gue pengen ngabur sebentar nih ke bawah, makan kayak apa kayak gitu-gitu masih bisa lu rasain, apa lu lakuin di rumah nggak? Kalau di rumah sih sebenarnya keganggu sih. Jadi kadang-kadang kan kalau di kantor tuh kayak banyak tuh kayak deadline, apalagi kayak dadakan gitu kan. Suruh betulin SKU, terus betulin banner. Nah, jadi tuh kayak apalagi kayak minta jadwal buat di postnya hari ini juga, padahal kayak banyak yang harus dikerjain. Nah, kadang-kadang tuh kayak lebih kayak orang tua tiba-tiba bilang kayak tolong dong angkatin jemuran, contoh bener. Terus kayak tolong masakin ini gitu. Jadi kayak masak ya, disuruh masak? Iya, bisa juga disuruh masak gitu. Lu mesti berbahagia nih, lu bisa masak. Waduh, amin Pak. Terus jadi kayak lebih kayak bingung nih, kayak harus kan emang kita harus lebih duluin orang tua kan di mana-mana. Tapi di satu sisi kayak merasa kayak aduh gimana ya, deadline mintanya jam 5 lagi. Baru juga lagi kerjaan SKU, belum banner. Apalagi tiba-tiba nanti dadakan minta buat kayak apa, buat posting di WhatsApp, suruh di broadcast. Jadi kayak saya gimana ya bikinnya begini, bikin orang kerjaan yang orang tua suruh atau kerjaan yang buat kerjaan dulu gitu loh. Terus kayak kalau di kantor kan kita kalau ada teman, ada tim, jadi bisa saling discuss kayak ini bagusnya kayak gimana, kata-katanya seperti apa. Tapi kalau di sini tuh jadi suntuk kayak ini kerjanya ya udah kayak saya tim, teman ada sendiri-sendiri gitu, jadi nggak bisa discuss. Jadi tiba-tiba ntar revisi gitu sih Pak. Jadi kalau di rumah lu bisa kalau di kantor kalaupun misalnya lu berhalangan atau lu pengen break dulu, lu bisa kasih tolong dong handle sebentar, gue pengen ngabur sebentar aja gitu, bisa ya. Kalau di rumah lu bisa, lu minta ke bisa gitu kan, dan lu mau nggak mau harus bilang bentar mah gitu kan. Iya betul Pak. Oke, berarti kalau note-nya dari Marvin serba salah. Betul Pak. Oke. Sebentar ya Vin ya, gitu. Kita coba pindah ke Cindy nih. Halo Sin. Hai. Nah, kalau tadi kan Marvin kan ceritanya kan serba salah gitu kan. Kalau di kantor dia bisa kabur-kabur sedikit, di rumah dia nggak punya waktu buat kabur sih sebenarnya. Bagus sih sebenarnya gitu. Cuma di satu sisi bagus, satu sisi mungkin buat si yang rasain gua nggak enak banget. Nah, kalau lu gimana sih?
Apalagi ini agensi nih. Kerjaannya semua hektik dan semua harusnya selesainya kemarin, bukan besok. Gimana? Asli, iya. Jadi emang PSBB ini tuh awalnya lucu nih, kayak wah asik nih seminggu awal boleh dari rumah, udah lagi kan biasa tuh kalau aku dari rumah ke kantor itu kayak kurang lebih 2 jam, yang sebenarnya capek, tapi buat gue personally itu tuh me time banget, soalnya gue kan OTW ke kantor bisa sambil nonton, bisa pikiran bisa kemana-mana segala macam. Jadi plus minus lah pas pertama kali PSBB tuh kayak wah 2 jam ngirit 2 jam nih enak nih. Cuma lama kelamaan tuh terganggu mental kali ya. Jadi tuh rasanya kayak kalau aku personally paling pertama banget yang dirasain adalah rasanya tuh kehilangan sense of achievement. Ngerasanya kayak kok gue udah kerja banyak banget tapi belum ngerasa puas, belum ngerasa kayak udah produktif gitu loh. Akhirnya karena ngerasa nggak produktif itu mulailah hobi-hobi lain tuh yang kayak oke lah abis pulang kantor online gitu masak, baking segala macam. Bisa pulang kantor online? Maksudnya lu bisa nge-break gitu? Bisa nge-break? Bisa kalau misalnya pinter-pinter ngaturnya. Ini menarik. Cuma udah stres banget nih di kantor dan segala macam, kerjaan banyak, apalagi kan aku konteksnya baru masuk kantor nih kurang lebih 1 tahun, jadi masih butuh banyak guidance, bahkan pas kemarin PSBB masih belum setahun kan, jadi masih banyak banget guidance, dan tapi nggak bisa ketemu orang langsung, jadinya tuh kayak agak stres, akhirnya gue mau cari sense of achievement-nya dari hobi misalnya, tapi ketika mau masak dan apa segala macam, karena kan aku konteksnya adalah di rumah tinggal sama orang tua, itu digangguin terus, rasanya tuh kayak gemes banget gitu loh, lagi baking, tahu-tahu ntar nyokap lewat kayak, apaan tuh adonannya kok gini banget, gitu loh, jadi yang kayak, ini harusnya personal time gue nih, ini tuh harusnya jadi stress relief-nya gue, tapi gue malah makin stres gitu. Karena di-judging ya? Iya banget. Ini seru, karena yang kita berharap pengennya cuma buat seneng-seneng doang gitu kan, mau salah, mau jelek, mau apa bodo amat, tiba-tiba orang yang ini lihat itu, kok lu bikinnya gitu? Harusnya kan kayak begini, jadinya jir, boleh ya, apa-apa, jir gitu. Ya, betul. Iya, emang karena kan maksudnya sebenarnya pas itu tuh kondisinya dulu aku nggak suka baking, dulu aku nggak suka masak. Hobi itu kan justru muncul karena aku stres, karena aku ngelihat kerjaan kayak udah, aduh mumet banget, aduh rasanya nggak enak banget lah, akhirnya cari hobi. Nah tapi di hobinya itu pun digangguin orang gitu loh, itu jadi kayak rasanya gila, gue trap banget nih kayak gini nih, walaupun bersyukur sih, maksudnya bersyukur juga masih bisa di rumah. Kalau misalnya dipikir-pikir kan teman di luar banyak yang ngekos dan segala macam, lebih sendiri lagi. Tapi itu sih tantangannya, yang dibilang di rumah tuh capek juga gitu. Emang suka masak apa sih, Sin? Baking apa sih? Baking tuh ya udah dari awal-awal masih imut lah, nasi goreng kimchi segala macam, lama-lama tuh ya sampai cinnamon roll, terus yang sampai bakpao segala macam udah dicoba. Kayaknya boleh sih nanti open PO. Kan lu udah di tanda kutip ya, di judge, artinya kan secara standarnya harusnya kan naik gitu. Harusnya kalau standarnya naik, boleh lah open PO sebenarnya. Oke, menarik karena jadi tiba-tiba yang waktunya untuk me time tiba-tiba jadi diinterupsi dan di judge ya. Oke. Pindah dulu ya Cindy ya, thank you. Sekarang kita ke Riawan. Halo, Riawan. Siap. Ya. Oke. Riawan ini financial planner. Ya. Terus ini menarik karena financial planner itu kan berarti kan harus ketemu orang banyak ya. Betul. Ngobrol gitu kan. Nah, suka apa nggak suka, tapi kayaknya harus suka, harus jadi hobi nih ngobrol. Ya, benar-benar. Karena gue juga emang hobinya ngobrol. Oke, sekarang tiba-tiba dengan kondisi harus, nggak tahu ini masih WFH atau colong-colongan keluar? Justru memaksakan diri untuk lebih banyak Di online rumah? sih. Oh. Iya, jadi mendorong supaya teman-teman dan klien-klien juga ya udah kalau mau ketemuannya online aja gitu. Oh, ini jadi gue menarik nih. sekarang istilahnya. Gue memaksa mereka. Berarti kan harus banyak
banyak ngabisin waktu di depan, ya bisa di depan laptop ya, atau di depan pokoknya gadget deh gitu untuk ngobrol kan. Ya, betul. Ketika ngobrol begitu, nah ini menarik karena ketika ngobrol kan kita berarti harus agak deep, ini financial planner berarti ngomongannya harus agak serius kan. Tiba-tiba begitu pas lagi ngobrol dengan klien atau lagi prospek klien, nah suka ada gangguan nggak, Pak gitu, tolong dong, gimana tuh? Nah, betul banget itu. Kalau di gua, case-nya adalah gini, jadi gua mungkin berasa juga mirip-mirip sama Cindy, kalau dulu kan misalnya satu hari gua set meeting-nya 3, jadi dari meeting satu ke meeting yang lain, pasti kan ada perjalanan tuh. Nah, gua tuh juga enjoy dengan me time pas waktu di mobil tuh, bisa dengerin podcast, YouTube, gitu. Nah, tiba-tiba tuh semuanya itu hilang gitu. Nah, itu jadi kayak ada, aduh, kok gue jadi kayak ngerasa bahwa gue nggak bisa ngisi diri gue sendiri ya, gitu. Nah, itu yang pertama. Sama yang kedua, tadi bener tuh yang dibilang tuh, karena otomatis semua kerjaannya di rumah, plus ditambah anak-anak gue, satu usia 7, satu usia 5 tahun. Nah, mereka itu kan udah mulai sekolah nih, dan harus home-based learning. Yeah. Satu sisi istri gue adalah guru, jadi pas waktu kalau dia udah jamnya ngajar, otomatis anak-anak pasti sama gue. Nah, jadi gue kayak awal-awal pas setup waktunya itu anak-anak belajar sambil gue ngerjain kerjaan, wah itu yang ada tuh di tengah-tengah hari udah kebawahnya kesel sendiri tuh gitu, karena iya karena multitasking. Yang satunya nggak selesai, terus yang satunya juga, maksudnya kita pasti set ekspektasi dong. Ini temenin anak belajar, sembari gue punya ekspektasi nih, kerjaan gue harus beres segini nih. Tapi karena fokusnya ini, terus anak manggil, otomatis ini kan nggak tercapai. Ya, itu yang sering menjadi kekecewaan kita kan, adalah karena perbedaan antara ekspektasi kita sama realitas kita kan. Nah, itu akhirnya gue sering kayak, kesel banget tuh di awal-awal gitu. Jadi ya kita punya target sekian ya, tapi nggak achieve jadinya. Iya, betul. Dan itu kan benar-benar drain energi ya. Jadi otomatis begitu anak-anak gue selesai sekolah tuh, jam 12-an gitu, udah selesai ditemenin, mereka selesai, gue sendiri juga udah kehabisan energi tuh kayaknya. Aduh, gue mau ngapain lagi ya? Udahlah, enaknya tidur siang aja deh, gitu. Masih, kalau masih bisa ngerasain tidur siang, sebenarnya masih punya privilege ya, sebenarnya sih, gitu. Tapi kan kadang-kadang ada yang tidur siang pun tiba-tiba ada yang megang-megang, Pak. Ya bener. Jadi kadang-kadang gue colongan tidur siangnya di kamar mandi. Enggak. Nah kalau dari gue sih itu sih. Satu sisi sebenarnya ngerasa juga happy karena kan otomatis punya waktu sama mereka ya. Tapi satu sisi juga ada hal yang kayak gitu tuh yang membuat gue jadi kayak agak terganggu gitu. Tapi ya bersyukur juga. Basically menurut gue kan kita memang manusia adaptasi ya. Jadi bisa diadaptasi. Bahkan pas PSBB kedua ini diumumin sama pemerintah, nggak terlalu kaget karena kan polanya udah terbentuk nih di PSBB pertama gitu. Jadi gue memastikan bahwa kasarnya gini, nasibnya gue ini, gue tidak mau ditentukan sama pengumuman pemerintah itu PSBB apa enggak gitu. Tapi dari awal memang gue setup supaya itu bisa berjalan lancar adanya. Kita harus jadi kreatif ya jadinya ya. Ya. Oke. Seru nih, ini udah mulai kayak ke peta nih ya, ada yang serba salah, ada yang begitu pas ngerasa punya me time tapi malah kok gue dinilai, tapi ada yang pengen achieve satu target karena ngerasa punya lebih banyak waktu tapi tiba-tiba banyak nggak achieve karena banyak diinterupsi juga. Oke, sekarang kita pindah dulu ya ke Novi. Halo Novi. Halo. Oke, ini Novi, marketing corporate, biasanya hobinya gym ya. Nah, sekarang tiba-tiba harus ke rumah gitu. Nah, ini gue ngelihat dari narasumber tim banyak ada yang bisikin di gitu. Belakang layar ya. Di belakang layar gitu. Ini posisinya Novi kebalik. Kalau tadi teman-teman kita Marvin, Cindy, Riawan ngerasa privasinya agak terganggu gitu kan, karena yang biasanya bisa punya waktu sedikit setengah jam di perjalanan untuk kayak merem atau ngobrol atau chit-chat ringan, sekarang tiba-tiba nggak bisa. Nah sekarang malah yang gue denger Novi malah punya banyak waktu untuk me time-nya malah lebih banyak gitu. Bisa cerita nggak kenapa sih? Iya, jadi mungkin agak beda sama 3 teman-teman sebelumnya gitu. Semenjak aku kan anak tunggal dan kebetulan aku di rumah tinggal sendiri. Di PSBB yang pertama itu aku masih tinggal sama asisten rumah tangga gitu. Okay. Nah, yang
setelah kemarin Idul Adha mbakku pulang kampung, jadi PSBB kedua ini aku full di rumah sendirian gitu. Lebih kalau aku ngerasanya kayak lebih mau ngapa-ngapain aja bisa gitu. Jadi kayak mau masak bisa masak, dan tadinya aku nggak pernah masak gitu. Jadi lebih lebih punya banyak waktu luang untuk melakukan hal-hal yang aku nggak pernah lakuin gitu. Kayak baca buku tuh aku jarang banget, tapi malah jadi bisa punya waktu luang baca buku dan nggak ada yang gangguin gitu. Dan puji Tuhannya nggak ada yang gangguin gitu. Cuman kalau ngomongin tadi soal privasi, aku jadi inget sih, mungkin yang bisa agak sedikit relate dari segi jam kerja kali ya. Gitu. Jadi dimana kalau misalnya sebelum masa PSBB ini aku kan kantor tuh 8:30 sampai 5:30 gitu, pulang ya udah selesai gitu kan, laptop di kantor. Jadi sedikit interaksi ibaratnya udah lewat dari jam 6 itu pasti udah nggak ada interaksi tentang kerjaan gitu, waktunya me time gitu. Justru malah kebalikannya. Sekarang waktu masa pandemi kemarin kayak 9:30 masih teleponan sama atasan lo gitu. Mohon maaf lihat jam, wah mau jam 10 nih gitu kan. Jadi kayak dari segi privacy sebagai di luar dari karyawan itu yang mungkin lebih berasa terusiknya dalam tanda kutip gitu. Karena ya semua dikerjain di rumah, bisa mulai kerja dan istirahat kapan aja, sehingga juga waktu selesai kerja juga sebenarnya kalau kita nggak benar-benar kontrol ya nggak selesai gitu. Itu sih dari aku. Menarik karena gimana pun juga tiba-tiba kayak kerjaan jadi kalau kita nggak lebih disiplin ya ke diri sendiri, jadi kayak 24 jam ya. Betul, dan apalagi kan aku marketing, dan kemarin semenjak aku mengibaratkan pandemi pertama kemarin, PSBB pertama itu kayak kita latihan online. Jadi semua tuh dicoba online. Sampai aku ada bikin konser online, worship night online, semuanya online gitu, dan itu revisinya tengah malam, segala macam, itu sih yang kayak nggak ada jam ininya. Ambiar semua jam kerjanya gitu. Ya, kalau ngobrol sama temen gitu misalnya udah jam 11, mohon maaf nih Pak nih, mohon maaf nih Bro. Udah jam 10 nih gitu. Tapi kalau misalnya sama supervisor, nggak bisa mohon maaf. Dibilang mohon maaf ya maaf aja, tapi besok dulu barang-barang lu. Oke siap gitu. Ya seru-seru. Ini kita mulai ada kayak, kalau gitu gue nggak bisa bilang sebenarnya terbalik ya, karena tetap gimana pun juga ada sisi privacy yang harusnya udah bisa baca buku di rumah kan, udah bisa masak gitu, tiba-tiba harus tetap layanin telepon jadi ya misalnya. Iya. Cuman bedanya nggak ada yang gangguin aja kalau di rumah secara fisik gitu. Semuanya online. Oke, berarti emang sebenarnya kesimpulannya bukan banyak sih gitu. Sedikit banyak privacy kita emang pasti agak terganggu. Tapi masing-masing orang punya sisi sendiri jadinya ya. Oke, kita masuk ke sesi 2 sekarang. Kita akan bagi-bagi lebih ngobrol narasumber sambil kita coba lihat komen yang masuk gitu ya. Yang mau ngopi-ngopi dulu silakan. Oke. Teman-teman, kita masuk ke sesi 2. Kita coba tadi kan Marvin ngerasa serba salah gitu kan. Cindy ngerasa kok me time gue malah yang harusnya gue coba untuk ini sendiri, menikmati waktu sendiri untuk apa yang gue lakuin, tiba-tiba malah dinilai gitu. Riawan ngerasa target gue kadang-kadang nggak achieve gitu karena nggak sesuai sama yang gue mau, sesuai sama ekspektasi kan. Kalau misalnya si Novi ngerasa waktu dia untuk yang harusnya untuk diri sendiri kadang-kadang terganggu oleh pekerjaan kantor. Oke. Teman-teman boleh Marvin, Cindy, Novi, Riawan boleh dibuka aja, nggak apa-apa mic-nya, kita ngobrol. Ada nggak tahu nih bisa ini nggak kalau bukan ngasih saling advice sih, tapi maksudnya kalau gue ngelihatnya misalnya kasusnya Marvin nih gitu kan, suka diemu sama nyokapnya, Vin tolong dong angkatin jemuran gitu. Nah kalau dari gue sih gitu, gue juga ngalamin hal yang sama Vin. Gue kadang-kadang tolong dong geser meja di depan gitu. Kalau simple things sih mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya kita lagi in the middle of something, lagi
lumayan hektik nih gitu. Nah, kalau dari gua sih ngelihatnya kita mungkin ngomong sama orang rumah gitu. Boleh nggak di antara jam segini sampai jam segini jangan diganggu dulu. Gitu. Ini lagi ada penting nih gitu. Atau misalnya kita udah tahu schedule besok, misalnya lagi mau ada brainstorming session atau meeting gitu. Kita bisa ngomong sama orang rumah, boleh nggak 2 jam antara jam 10 sampai jam 12 jangan diganggu. Habis itu terserah deh mau ngapain. Tapi boleh nggak 2 jam itu please. Jangan sampai tiba-tiba pas lagi meeting tiba-tiba ada di belakang gitu nyokap buka pintu, Vin, kok belum beres? Nah, bocor. Kalau kita bilang kamera lu bocor. Gitu. Nah, nggak tahu dari gua sih. Kalau yang lain nggak tahu. Coba ada yang bisa ngasih bukan cerita sih ya, tapi ngasih saling bisa ada yang bisa di-sharing lagi. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Nah, kalau gue ngeliatnya kayak Cindy gitu, kalau gue malah gitu. Oke. Kalau misalnya kok ngedonnya begitu? Gitu. Nah, kalau gue mungkin bisa gue balikin kali ya gitu. Oh, ajarin dong. Terus gue santai. Gitu. Jadi kita bisa kayak sharing solusi aja. Buat yang masalah Marvin, aku juga personally ngerasain sih sama karena ya pastilah lagi kerja ntar dadakan nyokap gue ngeblender apa gitu. Terus betul. Ya kan, terus belum lagi tuh apa ya? Disuruh makan kayak misalnya lagi meeting lagi apa segala macam dibuka pintu langsung udah makan belum, cepetan makan segala macam kayak gitu kan. Kadang-kadang gue malah sengaja di luar, jadi bener-bener nyokap tuh denger dari awal sampai akhir gue tuh beneran meeting gitu loh. Jadi dia mau gangguin pun tahu kalau gue tuh in the middle of something gitu, mungkin ya. Bener sih, tapi emang beberapa yang tadi Cindy lu bilang, Sin, emang gue lakuin akhirnya. Yang contoh nih, tiba-tiba ada bos telepon nih, tok ya kan. Biasa tuh ya nyokap gue kan kayak tiba-tiba datang nih, jegrek, udah makan belum? Atau enggak, udah minum ini belum? Dia kan, biasa kan orang tua. Nah, akhirnya gue secara normal mungkin ya, secara nggak sengaja, gue lakuin itu tuh. Gue kalau lagi telepon, gue keluar jalan-jalan. Akhirnya nyokap jadi kalau tiba-tiba naik, terus lihat, oh lagi telepon, langsung turun gitu sih. Bener sih, tapi bener, itu advice-nya udah bener. Thank you. Gitu. Nah, ini nggak tahu sambil nunggu sih, sambil kita bisa ngobrol, mungkin dari teman-teman partisipan juga mungkin ada masukan. Kan boleh loh tulis di chatboard-nya, atau mau coba bantu ngasih solusi, ngasih tips gitu, atau malah cerita, nggak apa-apa, bebas. Kita sambil nyantai-nyantai aja, sambil ada yang kalau mau ngopi dulu boleh, silakan. Gitu. Gue kalau misalnya kasusnya Riawan, karena gue belum punya anak, agak bingung sih, karena gimana pun juga anak kayaknya susah ya. Putus ya, suaranya nggak gini ya. Tadi terputus, Pak. Oh, suara gue masih kedengeran? Koneksi ya, Pak. Halo, Riawan. Ya, putus-putus. Oh, oke. Halo, Pak. Ya. Putus mungkin koneksi, Pak. Agak berebet dikit, Pak. Anak motor dong berebet. Iya dong, ngerti kan? Marvin ngerti kan? Nah, ngerti dong. Lu pakai dua tak. Lu pakai 2 tak sih. 2 tak itu berebet soalnya. Udah nggak boleh lu pakai 2 tak. Oh, gitu. Polusi apa? Polusi, Pak. Polusi. Sorry, aku baru gabung. Gitu, nggak apa-apa. Ya tadi gue bilang agak susah kalau misalnya Riawan punya dengan anak ya, karena gimana pun juga sesibuk-sibuknya kita, begitu pas ada anak yang papa, terus matanya yang terus susah. Berbinar-binar. Iya. Benar. Gitu. Tapi nggak tahu, kadang-kadang gue juga pernah sambil kerja begitu, kita lagi meeting online, lagi WFH, terus tiba-tiba ada satu tim
teman di kantor gitu, terus sambil kita meeting terus tiba bilang, sorry ya, gue bawa anak gue juga nih ikutan meeting nih. Terus udah, kan tadinya kita lagi seru-seruan debat ya, terus tiba-tiba ngeliat anaknya itu semuanya lupa. Semuanya cair tiba-tiba, oh hai. Udah gitu. Terus tiba-tiba somehow kayak misalnya, yaudah deh, yang tadi aja kita omongin ya gitu. Oke, kalau misalnya emang nggak ada yang ini, udah tiba-tiba case close. Semacam senjata ya. Semacam senjata. Bukan mau memanfaatkan ya, tapi kadang-kadang itu bikin orang yang hatinya keras banget tuh. Nah, terus tiba-tiba jadinya, ya udah deh. Oke. Harus gua catat dulu nih. Memasukkan loh. Karena kadang-kadang teman gue gitu loh, say hi to uncle, terus kita yang tadinya lagi, nggak bisa lu harus terus hi. Udah semuanya cair, tiba-tiba case close gitu, semuanya tiba-tiba yang tadinya ngotot-ngototan gitu, ya udah deh, kalau misalnya emang lu belum sempet nggak apa-apa deh, sesempet lu aja deh gitu, aman semua, beres. Patut dicoba sih sebenarnya. Ya. Akan langsung gue praktekkan besok nih. Iya. Gitu. Kita sambil nunggu teman-teman yang ngasih komen, ngasih ada cerita lain mungkin, nggak tahu. Karena gue yakin sih banyak banget yang masalah privacy itu tiba-tiba jadi matters banget gitu. Tiba-tiba jadi hal yang bikin orang tiba-tiba jadi naik darah. Gitu. Orang yang tiba-tiba di kantor, di tempat kerjanya masih bisa ngatur emosinya, terus sekarang tiba-tiba jadinya cepat meledak gitu kan. Gitu. Karena kalau gue ngobrol sama teman-teman juga, kenapa ide ini akhirnya keluar gitu, karena somehow buat mereka ketika mereka daily-nya di rumah, mereka ke kantor, mereka ngerasa ada kayak bukan revelation sih, tapi kayak ketemu tempat baru gitu, ketemu orang baru gitu, tiba-tiba yang masalah yang ada di rumah jadi agak bisa dipindahkan dulu gitu. Nanti di kantor ada masalah baru gitu, pas mau ngelembur di kantor sampai jam 8 sampai jam 9 pun tetap harus pulang ke rumah kan kalau dulu gitu. Jadi begitu pas pulang masalah di kantor udah kayak ditinggalin dulu di kantor gitu. Jadi kayak punya break time, walaupun tetap harus kerja tapi tetap punya break time. Nah, sekarang tiba-tiba antara waktu kerja, waktu dengan keluarga, waktu dengan diri sendiri, tiba-tiba semuanya jadi ngeblend, hampir nggak ada bedanya jadi. Nah, itu yang nyampur semua gitu Pak, kayak nasi Padang tuh kan, semua nyampur. Enak itu. Nasi Padang enak. Kalau ini kayaknya bikin banyak orang yang naik darah gitu, sampai cuma sekedar mungkin cuma manggil Pak langsung apa sih? Tiba langsung ke bawah ya. Oke. Mungkin kalau kayak case-nya saya sama Pak Riawan nih, masuk kan sore. Nah, mungkin tuh kayak lebih ke bagi waktu nggak sih ya? Bener nggak? Ya kan jadi kayak contoh nih, Pak Riawan, boleh kan dipanggil Pak nih? Pak, boleh. Oke. Sudah layak dan sepantasnya loh. Maaf loh kok. Siap. Oke. Jadi mungkin kalau Pak Riawan tuh kayak dijadwalin mungkin ya, kayak kapan harus bagi waktu dengan istri ya kan. Jadi kayak waktu jam segini anak sama istri gitu, bisa nggak ya kira-kira kayak gitu? Apa pernah dilakuin gitu tapi gagal atau berhasil gitu? Ya sih, bener Vin. Gue pernah mencoba Vin, tapi akhirnya gue kalah sama istri. Enggak. Okay. Tapi akhirnya yang gue lakukan adalah saat ini gue menerima sih. Jadi kalau memang gue udah tahu, daripada kalau zaman awal-awal itu kan, jadi gue memaksakan kan. Gue segini sampai segini, ya gue harus seperti itu juga gitu. Tapi lama-lama gue berasa, ya tadi gue bilang itu, karena di sini gue punya ekspektasi, karena nggak achieve ekspektasi itu, ya akhirnya gue jadi drain banget tuh energinya. Akhirnya lama-lama berasa, aduh nggak bisa nih begini nih. Yang gue lakukan kemudian, jadi akhirnya gue benar-benar ngatur waktu.
Jadi gue berpikir gini, ya udah kalau memang seperti itu, gue dari jam 8 sampai jam 12 itu, gue benar-benar dedicated time gue untuk anak-anak. Jadi jam kerja gue yang gue ubah gitu. Nah itu membuat gue, jadi perubahan jam kerja gue sekarang adalah gini, gue tidur lebih awal, tapi bangunnya agak subuh. Nah subuh-subuh itu gue mengerjakan hal-hal memang harus yang bisa dikerjakan tanpa distraction istilahnya. Jadi itu semuanya gue bikin, mikir, rapiin semuanya, selesai. Jam 6, jam 7 anak-anak bangun, ya udah waktu gue udah buat mereka, sampai jam 12-an mereka udah selesai. Habis itu gue tinggal melakukan semua yang berdasarkan jadi tanpa mikir, tapi yang wah ini ada permintaan ini ada masalah ini nih gitu. Nah jadi gue cuma solve masalah itu. Nah itu yang gue lakukan dan akhirnya it works sih buat gue. Terus gue juga ngerasa bahwa ternyata buat gue ya, terutama ya, nggak tahu apa mungkin semua cowok juga begitu, nggak ngerti sih gue, tapi yang sering jadi masalah buat gue adalah kalau gue mencoba melakukan multitasking. Jadi di saat yang bersamaan gue melakukan dua hal. Jadi yang ini, misalnya yang ini nggak fokus, yang ini nggak fokus, ya balik lagi hasilnya nggak sesuai ekspektasi, akhirnya jadi gemes sendiri gitu. Aduh, kesel banget gitu. Nah karena itu, jadi gue nggak melakukan, gue berusaha untuk tidak melakukan multitasking sama sekali. Itu. Sama ada satu lagi yang gue lakukan. Apa tuh? Banyak-banyakin tidur siang jadinya. Berarti kuncinya itu tidurin anak dulu baru bisa kerja. Ya betul. Jadi sambil ngelonin cepet dong tidur gitu. Iya, makanya gue di rumah tuh jadi banyak itu obat batuk, obat flu gitu. Oh, tidurnya. Yang dosisnya tinggi. Iya. Berarti sebenarnya banyak banget adjustment yang harus kita lakuin ya sebenarnya. Ya, setuju. Gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti privacy kita hilang ya, tapi sebenarnya emang kita yang harus cepat banget berubah dengan keadaan yang sekarang jadinya sebenarnya. Ya, setuju, betul. Gitu. Dan emosi harus lebih cepat, harus lebih bisa dijaga. Kalau enggak, waduh, berasa banget remet. Ya. Oke, ini ada cerita menarik nih dari salah satu teman, Juan Nicholas gitu. Dia cerita tentang, ini privacy yang gue sendiri nggak nyangka gitu. Kalau kita sekarang ngebahas privacy tentang waktu gue di rumah kepake, waktu gue ini kepake, waktu dan lebih ke arah waktu, ya, lebih ke arah kita keganggu. Ini tiba-tiba dia ngomongin ada yang memata-matai privacy kita ternyata. Mungkin nanti kita bisa minta dia cerita kali ya, karena ini beda banget kasusnya gitu ya. Mungkin kita ini seru nih, kita bisa sambil break dulu sebentar untuk masuk ke sesi 3 gitu ya. Kita bisa minta kayaknya Juan Nicholas nanti bisa saya minta open mic untuk kita semua dengerin sharingnya tentang apa sih ada yang memata-matai privasi kita. Oke, kita masuk ke sesi 3. Oke, sesi 3. Sesi terakhir. Sekarang kita ngobrol dengan Juan Nicholas. Halo Juan. Juan. Halo Pak. Kedengeran ya. Suara saya Pak? Kedengeran jelas. Ini nggak tahu nih. Tiba-tiba Juan cerita tentang ada yang memata-matai privasi kita. Bisa cerita nggak? Enggak nih, karena tiba-tiba bukan out of context ya, tapi tiba-tiba yang kita obrolin tadi kan lebih karena waktu gitu kan, sering keganggu, terus tiba-tiba ada yang malah yang pikir gua punya waktu buat me time, kok malah orang lu nggak boleh gitu, kok kayak gitu. Ini tiba-tiba lu ngomong hal yang beda. Bisa cerita nggak? Sharing ke kita. Jadinya apa nih maksudnya sih memata-matai privacy? Kalau yang dari tadi saya dengar cerita kan kebanyakan lebih kehilangan waktu me time-nya kan. Nah, tapi kalau saya tuh sedikit berbeda gitu. Saya lebih merasa kalau saya dapat waktu me time tapi dengan hal lain yang dikorbankan gitu. Soalnya saya itu kan hobinya olahraga di luar, tapi karena PSBB sekarang kan ya kita terpaksa nggak bisa olahraga di luar. Saya coba mengalihkan hobi saya dengan yang lain gitu. Saya coba mungkin untuk mengoleksi mainan, mengoleksi kartu-kartu. Awalnya niat saya cuma iseng, nggak mau
nggak mau gila-gilaan, tapi dengan saya coba iseng beli 1, beli 2, entah kenapa ya kayak saya merasa privasi saya dijajah lah gitulah, dengan tiba-tiba kenapa semua medsos saya iklaninnya hal yang sama gitu, saya jadi teracuni untuk beli, terus entah kenapa ada orang-orang dari komunitas tersebut tiba-tiba ngechat saya gitu kan, sehari bisa 2 atau 3 gitu, ngajak kenalan, jual-jualin barang, tawar-tawarin. Oke, jadi ini konteksnya tiba-tiba kita ngomongin tentang privacy data ya. Iya, betul. Oke. Ini menarik karena tiba-tiba terus terang sih gua nggak kepikiran ya, karena begitu pas awal kita ngobrol sama tim gitu, apa yang kita sharing internal tim, kita lebih ngobrolin waktu gitu. Sama sekali tiba-tiba nggak kepikiran soal data. Ini menarik gitu. Terus gimana ketika lu ngerasa data lu dicolong gitu, privacy lu, data lu di ada yang bukan melanggar sih ya, kan salah lu sendiri sebenarnya. Kenapa lu belanja 1 terus ketagihan belanja 2? Nah ya emang ya juga, sisi lainnya itu kan dapat kesenangan me time-nya, kita kan dapat hal baru ya kan, dapat me time yang baru lah, pelarian dari hobi yang lama, tapi kan di satu sisi yang dikorbankan juga jadi rasa privasi, rasa uang yang dikorbankan juga cukup gede gitu kan. Nah, terus how you deal with it? Gimana lu caranya ngerasa kok tiba-tiba ini banyak iklan banget yang masuk, kok tiba-tiba begini, kok tiba-tiba gue isi timeline di Instagram gue kok tiba-tiba apa tadi, kartu basket, kartu apa? Kartu Magic. Kartu Magic. Nah, terus lu gimana dealing with it? Pertama-tama sih yang orang-orang nggak penting, saya mau nggak mau saya blok ya langsung ya. Cukup ganggu ekstrim banget soalnya. Ya seminggu dia bisa ngechat 2-3 kali nawarin ya. Dia kan punya toko gitu. Mungkin karena di saat PSBB gini juga toko dia kan tutup, dia nawarinnya dengan spamming seperti itu. Oke. Yang punya toko-toko online coba didengar. Yang kedua mungkin saya langsung jauhin medsos ya. Saya orangnya jujur pribadi gampang keracun gitu untuk beli mainan, untuk beli apa, rada cukup boros. Ya saya mau nggak mau jauhi medsos untuk beberapa saat ini. Tapi kan lu pegang gadget terus, lu kemana-mana megang handphone kan? Nggak dengan, bukannya dengan lu tetap megang handphone, lu jari lu cuma one click away buka Instagram, one click away buka Facebook. Nah, itu yang saya coba untuk jauh-jauhin sih Pak untuk sekarang. Bisa. Karena dengan lihat hal-hal seperti juga bikin kita nggak produktif juga di rumah sebenarnya, saya merasa. Nah sekarang koleksi lu udah sampai mana dong? Nih kita ya maksudnya kita bisa bilang gue nggak mau gini tapi gitu pas dilihat gitu koleksi gue kan malah nambah ya. Ya kalau di rupiah kan udah bisa beli motor sih Pak sebenarnya. Mati lah. Untung belum ketahuan orang-orang aja sebenarnya. Oke. Thank you. Ini seru banget ya gitu. Karena tiba-tiba spektrum kita ngobrolin privacy tiba-tiba nggak cuma sekedar masalah waktu, nggak cuma sekedar masalah me time, tapi tiba-tiba data. Thank you ya Juan Nicholas gitu, sharingnya gitu. Gitu. Ini benar-benar menarik gitu. Harusnya kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu gitu untuk membahas hal yang lebih menarik. Untuk teman-teman yang udah hadir, thank you banget di episode perdana, episode 1. Sementara ini kita break dulu sebentar karena tiba-tiba gue harus ngecek sosmed gue gitu. Gue baru sadar gue kebanyakan beli mainan, jadi mungkin harus gue ikutin saran dari Juan Nicholas gitu, jauh-jauh dari medsos gitu. Oke, kita break sebentar ya untuk masuk ke sesi terakhir, closing. Oke, kita masuk ke sesi terakhir, closing gitu. Mungkin gue bacain sedikit take out-nya apa sih yang tadi kita obrolin sama-sama gitu ya. Sudah ada Marvin, Cindy, Riawan, Novi, terus ada Juan Nicholas yang cerita
tentang spektrum baru tentang topik kita hari ini gitu. Senggol bacok ya. Masalahnya bervariasi. Ada yang bingung harus dalawin ortu atau kerjaan. Ada yang me time malah dijudge. Ada yang targetnya nggak achieve karena adinya udah kekuras abis buat multitasking anak dan kerjaan. Ada yang jam kerjanya jadi non-stop. Ada yang privasinya kayak tadi Juan Nicholas ya, dimata-matain. Solusinya yang ada coba buat bagi waktu sih buat anak-anak, buat istri. Ada yang jadiin anak jadi tameng, tanda kutip. Ada yang lagi konkol sambil jalan-jalan. Gue pernah. Jadinya pinter-pinter beradaptasi biar privasinya tetap nggak terjajah. Emosi tetap terjaga, kepala tetap dingin. Ya, emang butuh effort sih, nggak gampang gitu ya. Tapi emang tadi pas seperti yang gue obrolin di awal, kita mesti di era PSBB ini emang dipaksa untuk berubah. Dan ini kayaknya mungkin salah satu perubahan yang harus kita lakuin dan kita jalanin. Oke, terima kasih buat semua teman-teman. Gitu. Episode pertama tentang privacy kita udah obrolin gitu. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu ya. Kita bisa sharing, kita bisa ngerasain. Ada yang senasib sama gua gitu. Ada yang tiba-tiba hal yang gua nggak kepikiran, tiba-tiba dapat input. Iya ya, kenapa gua nggak coba begini? Gitu. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode kedua. Nah, episode kedua ini kalau menurut gua cukup menarik gitu. Kita ngebahas tentang, kalau kita perhatiin sekarang orang-orang di sekitar kita kayak terbelah gitu kan. Ada yang berusaha untuk gue mau keluar bukan artinya cuma sekedar buat main-main ya, tapi emang penting gue harus keluar. Tapi juga ada teman-teman yang enggak deh, gue di rumah, dan itu tiba-tiba kayak saling ngejudge gitu. Ya, untuk episode nanti gitu kita akan ngebahas tentang gimana keadaan teman-teman segeng ya, pas pandemi, pas PSBB. Ada yang julid. Ya, nggak kalau pas kalian pergi-pergi gitu, lu pergi-pergi ngapain aja sih? Lu nggak takut? Gitu. Ada yang begitu pas mau pakai masker dibilang lebay. Gitu. Atau ada juga teman-teman yang benar-benar di rumah gitu. Temen gue ada gitu sampai untuk buang sampah pun dia nyuruh orang. Gitu. Ya nanti kita coba bahas gitu. Teman-teman thank you untuk waktunya gitu. Kita ketemu lagi di episode kedua. Tetap pantengin terus, tetap kepoin sosmednya bagi cerita bagi kita. Sorry, belum biasa, masih episode pertama soalnya. Ini untuk kita yang berjuang setiap hari. Untuk kita yang tanpa lelah terus mencari. Untuk kita, para pemberani. Dari kita di sini, yang juga sama berjuang, terus mencari arti sebuah cerita yang bisa dikenal. Dari kita, untuk kita, bagi kita. Yang tak patah semangat pada kehidupan, terus berjuang menatap masa depan. Bagi cerita, bagi kita.